Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita masih membahas seri Lebih Baik Mati bagian yang ketiga dengan judul Hasil dari Iman dan Prinsip Tiga Pemuda Ibrani. Nah, kemarin kita sudah pelajari ya bahwa ketiga pemuda Ibrani ini memilih untuk tetap tidak menyembah patung. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi. Tentu saja ancaman yang diberikan oleh raja itu akhirnya dilaksanakan, yaitu mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan bukan hanya itu saja ya. Kalau kita baca di dalam Daniel 3 ayat 19 sampai yang ke-23, dinyatakan bahwa mereka ini bukan hanya dilempar ke perapian yang menyala-nyala seperti biasanya, tetapi perapian itu sudah dipanaskan 7 kali lipat daripada yang biasanya. Nah, tetapi ada hal yang menarik nih yang terjadi kepada mereka, yaitu mereka tidak terbakar sama sekali. Padahal ada orang yang mengangkat mereka. Jadi ketiga pemuda Ibrani ini diikat, lalu ada orang yang angkat, lalu dilemparkan. Nah, orang yang mengangkat mereka, mengangkat ketiga pemuda Ibrani ini terbakar. Bayangkan, sedangkan mereka yang sudah masuk di dalam perapian tidak terbakar. Alkitab mencatat di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-27 bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Menarik sekali bukan? Mereka masuk di dalam perapian, tetapi bahkan rambut tidak ada yang hangus, tidak ada bau kebakaran. Padahal orang yang mengangkat mereka, yang belum sampai masuk ke dalam perapian, mati terbakar. Itulah sebabnya pada akhirnya Nebukadnezar berkata di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-28, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Jadi, apa hasil dari iman dan prinsip yang mereka pegang ini untuk tidak menyembah patung? Jadi hasilnya, itu yang pertama, mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala. Dan hasil yang kedua, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Tadi kita sudah baca ya, bagaimana Nebukadnezar memuji Tuhan. Mari kita ingat-ingat lagi apa yang tertulis di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-28. Bukankah ini adalah hasil yang luar biasa? Saat kita berpegang pada iman dan prinsip yang benar, maka nama Tuhan akan dimuliakan dan kita akan selamat. Mungkin ada juga orang-orang yang tidak selamat dari hukuman. Tetapi ingatlah apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa yang seharusnya menjadi prinsip kita adalah lebih baik mati daripada tidak menghormati atau melanggar hukum Allah. Kiranya renungan kita pada pagi ini boleh menguatkan kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.